Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jack dari tim Jati Diri Center Indonesia. Masih bersama mentor jati diri kita, Bapak Sugeng Yudinenggo, di video yang kelima. Oke. Kelima nih Pak ya, bener ya? Betul, kelima. Saya selalu banyak memverifikasi karena mumpung beliau masih ada bersama kita di video-video ini, jadi saya lebih akan sering banyak bertanya ke beliau. Karena beliau ini satu-satunya yang memahami secara persis terkait dengan teori jati diri. Dan saya sendiri sedang belajar dan akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk juga belajar teori jati diri. Karena ini sebuah teori yang luar biasa. Sekali lagi luar biasa dan luar biasa. Yang bisa menyingkap sisi-sisi kehidupan yang selama ini kadang tidak kita sadari, bisa mengenal diri kita lebih, potensi diri kita, dan lain sebagainya. Intinya bermanfaat dah, nggak akan rugi nih yang sudah nonton. Selama 30 menit ke depan, kita nanti akan mendapatkan paparan dari beliau juga, nanti lewat saya juga, terkait dengan sistematika teori jati diri dalam mengenal diri. Nanti kita akan membahas tentang 81 kriteria atau kategori jati diri yang ada. Di video yang sebelumnya sudah kita jelaskan banyak terkait dengan dasar teori jati diri, A tambah B sama dengan C. Silahkan bisa lihat dulu, kalau bagi yang belum pernah melihat, bisa lihat dulu video yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat untuk lebih jelasnya. Dan pastikan kawan-kawan pemirsa di sana menonton sampai dengan akhir video ini, karena banyak sekali materi-materi dan saling terkait antara video yang pertama dan seterusnya sampai dengan nanti video yang terakhir. Jadi di dalam teori jati diri ini salah satu manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari teori jati diri adalah mengenal diri. Ya, ketika kita mengenal diri dan memahami diri kita akan tahu potensi sesungguhnya. Jadi kadang-kala ada yang kita pahami itu baru sekilas tentang diri kita. Di sini kita akan memaparkan terkait dengan mengenal diri, memahami diri, ya, agar kita tahu persisnya siapa diri kita, dan kita akan juga diberikan rujukan ya, atau advice, saran, langkah yang tepat untuk melangkah sesuai dengan jati diri kita. Jadi ketika kita melangkah pada arah yang tidak tepat, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merugi. Tapi ketika kita tepat menentukan langkah, itu seperti kita itu tahu di mana posisi kita saat ini, dan kita tahu kemana kita akan menuju. Ibarat kata ada orang yang dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan orang yang dari Bandung menuju ke Jakarta, tentu saja langkah yang harus diambil berbeda. Kalau kita dari Bandung menuju ke Jakarta, kita harus mengarah ke arah utara, ya Pak ya. Kalau dari Surabaya mau ke Jakarta, kita harus mengarah ke barat. Apa jadinya apabila seseorang yang ingin ke Jakarta, dia dari Surabaya melangkahnya ke utara? Nyampainya bukan ke Jakarta, tetapi masuk ke laut, nyemplung laut gitu. Begitu juga dengan orang yang ada di Bandung ingin ke Jakarta, dia harus mengarah ke utara, bukan seperti orang Surabaya ke Jakarta harus ke barat. Ketika yang dari Bandung mau ke Jakarta mengarahnya ke barat, nyampainya juga nyemplung laut lagi, jadi alias nggak nyampe pada tujuan. Kalaupun bisa nyampe tujuan, harus muter-muter dulu baru bisa nyampe tujuan. Ini teori jati diri ini seperti mengajarkan kita untuk membaca peta kehidupan. Sama halnya dengan ibaratnya kalau analogi Pak, yang kemarin kita bahas di video keberapa ya, kedua apa ketiga, yang terkait dengan ikan ya Pak ya, ikan dengan burung, dengan harimau gitu. Harimau. Ketika kita memahami bahwa diri kita ibarat kata itu ikan, kita tidak akan mencoba untuk belajar terbang, karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan akan sia-sia. Dan justru ketika kita berhasil terbang adalah bahaya yang kita hadapi, karena begitu kita naik bisa terbang 1-2 meter udah disiap disambar oleh burung, berarti sama saja mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian apabila misalnya kita sadar diri bahwa kita itu adalah burung, ya kita tidak akan belajar berenang. Kalaupun belajar hanya sekedar untuk
menambah cara untuk bisa mencari makan, tetapi tidak akan dimaksimalkan belajar menyelam gitu kan. Karena apa? Dengan semakin bisa menyelam, burung itu akan semakin berbahaya untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya juga kalau misalnya kita harimau, kita ingin sadar diri bahwa kita harimau, kita tidak akan banyak belajar untuk menyelam ya atau terbang, karena itu bisa menjadi hal yang akan membuat diri kita putus asa. Saya sudah belajar terbang bertahun-tahun kok nggak bisa-bisa terbang, kok nggak tumbuh-tumbuh sayap gitu. Itu karena harimau itu tidak sadar bahwa dirinya harimau, sehingga dia ingin belajar terbang layaknya burung gitu. Nah, di teori jati diri ini akan disampaikan berbagai hal, meskipun mungkin kalau melalui tayangan video ini kita ada beberapa materi yang tidak bisa kita ungkap di sini, mengingat ada beberapa hal yang sifatnya personal, sifatnya sangat krusial, yang tidak bisa kita sajikan Pak ya melalui video yang sifatnya umum seperti ini. Jadi nanti ada bukunya juga yang nanti akan ditulis oleh beliau melalui tim Jati Diri Center Indonesia, dan beliau juga bisa kita misalnya mau konsultasi atau datang meminta apa namanya penuturan atau penerangan secara total terkait dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sesuai dengan teori jati diri. Jadi itulah fungsi dari mengenal jati diri, fungsi memahami jati diri melalui teori jati diri. Sebenarnya simpel sekali kalau yang sudah memahami, tapi kita apa namanya menjabarkan dari secara presisi step by step, sedikit demi sedikit, mengingat sebenarnya materinya banyak sekali, tetapi nanti bisa dirumuskan secara sederhana. Oke, Pak Sugeng, ini kita mau bicara tentang 81 kategori jati diri, Pak. Apa perlu mungkin disampaikan dulu ya masalah ekspresi ya? Ekspresi nantinya aja. Yang jelas Nanti ini aja ya. secara kelahiran dulu tadi. Ya, kelahiran tadi sudah kita bahas. Jadi di video sebelumnya, video keempat, kita sudah bahas terkait dengan kelahiran, bahwa ada kelahiran dat, kelahiran fungsi, kelahiran kondisi ya. Nanti juga masuk dalam keterangan di saat kita menjabarkan satu persatu dari kriteria jati diri yang ada. Nah, tapi sebelumnya saya rasa penting Pak untuk disampaikan Pak. Saya akan coba untuk menyampaikan yang sudah Bapak amanatkan tadi terkait dengan ekspresi Pak. Karena kita kan nggak bisa kita ini kawan-kawan nggak bisa kita jelaskan semuanya terkait jati diri masing-masing karena sangat panjang. Nah, sehingga kita akan mengulas mungkin 60%, 70% terkait jati diri masing-masing dari 81 kategori tersebut, tetapi paling hanya 60 sampai 70%. Kita akan lebih banyak memberikan rujukan cara melangkah aja Pak ya. Ekspresi ya. Ya, jadi kita sampaikan sedikit terkait dengan jati diri kita ya, 81 item, dan rujukan ekspresinya itu yang paling penting, yang paling yang amat sangat paling penting, sehingga kawan-kawan yang sudah menonton video ini kemudian menemukan, oh sudah menghitung jati diri kawan-kawan sendiri, oh saya jati diri ini, kawan-kawan bisa menemukan langkah kehidupan agar segera bisa dilakukan. Jadi di sini ada ekspresi ya. Ekspresi itu ya, pada dasarnya dan pada rujukannya adalah kepribadian yang indah dan senantiasa diperindah, yaitu nilai fisik 88. Nilai 88 ya. Dan nilai fisik 88. Jadi dengan berekspresi ini kawan-kawan, setelah kawan-kawan tahu jati diri kawan-kawan, akan diberikan petunjuk atau rujukan melangkah. Langkah itu ada dua sebenarnya. Ada langkah yang namanya ekspresi, ada langkah yang namanya distorsi. Jadi ketika langkah yang tepat sesuai jati diri itu kita sebut ekspresi. Nah, sementara kalau untuk langkah yang tidak tepat, itu kita sebut distorsi. Ya, jadi nanti ke depan nggak akan kita jelasin lagi nih ekspresi atau distorsi gitu. Nah, sehingga ekspresi ini ada dua, ekspresi fisik dan jiwa. Ada orang yang bisa berekspresi total fisik dan jiwa, sehingga otomatisasi sukses segera terjadi. Tetapi kadangkala ada juga yang masih bisa berekspresi fisik, ekspresi jiwa belum, dan sebaliknya gitu. Cuman di sini ada hal yang perlu digarisbawahi yang atau penting, bahwa ekspresi itu ditekankan pada ekspresi fisik terlebih dahulu Pak ya. Jadi setelah ekspresi fisik dimaksimalkan, ekspresi jiwa bisa menyusulnya gitu. Ya syukur-syukur bisa langsung secara lahir dan batin, secara fisik maupun jiwa bisa dilaksanakan bersama, itu luar biasa. Akan mendapatkan otomatisasi kesuksesannya. Itu Pak Sugeng ya.
Oke, sesuai dengan yang dari kemarin kita sudah sampaikan, barangkali juga sedang ditunggu-tunggu. Ini kok nggak disampaikan nih masalah jati diri. Kadang ada kawan-kawan yang pengennya instan nih cepet-cepet. Oke kawan-kawan ya, kita akan mencoba menuturkan terkait dengan pandangan teori jati diri atau rumusan teori jati diri terkait dengan kriteria 81 kriteria teori jati diri. 81 kriteria jati diri orang. Kita akan mulai dengan yang kita sebut orang atau pribadi satu-satu. Ya. Setelah dihitung-hitung, kawan-kawan ngitung A tambah B sama dengan C kok A-nya 1, kemudian B-nya 9, ketemu dengan nilai jiwa 1, berarti 1-1 namanya. Nah, dalam teori jati diri pribadi 1 garis miring 1 disebut atau dipanggil sebagai pemakmur yang memakmurkan. Nah, kategorinya adalah pemilik jati diri 1-1 adalah pribadi khusus otoritas dengan basic intelektual. Nah, sehingga sesuai dengan basic yang ada yaitu intelektual, berarti dan sebagai dengan kapasitas orang khusus otoritas, ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai fisik 1 dengan jiwa 1 antara lain secara fisik lurus, ya. Saya tidak mengatakan tipis, tidak, tapi seperti huruf alif. Rata-rata orang yang mempunyai nilai fisik 1 bisa dilihat dari fisik yang lurus, semampai, yang mana tidak ada tonjolan di belakang. Mohon izin ini mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat ya, tapi kita harus menjelaskan bokong. Jadi tidak punya bokong, alias kalau bahasa Jawa nih, misalnya bahasa Jawa tepos, lurus seperti huruf alif, walaupun gemuk tapi tidak punya bokong. Kalaupun lebar, melebarnya ke samping, bukan ke belakang gitu ya. Itu secara fisik. Kemudian bisa dilihat gesturnya diam. Jadi orang dengan fisik 1 itu punya kecenderungan pendiam. Nah, kemudian sesuai dengan kapasitas diri selaku orang otoritas dengan nilai lahir 9, mempunyai khas tertentu ya. Karena ini orang fungsi Pak ya, Pak Sugeng ya. Nah, bagaimana dengan orang fungsi itu Pak? Yang dimaksud itu kecenderungan orang fungsi itu menunggu perintah SOP. Nah, jadi berarti cenderung tidak improvisasi tetapi SOP, bergerak hidup berdasarkan aturan yang sudah ada, itu Pak ya. Nah, kemudian kembali lagi di nilai jiwa 1 karena dia 1-1, dia termasuk basic kategori orang intelektual. Nah, sehingga dasar parameter yang digunakan sebagai orang khusus yaitu pendengaran, bisa dilihat ciri-cirinya dia sering menggunakan telinga untuk menyaring informasi. Untuk mendengarkan informasi itu bukan dengan mata tetapi dengan telinga. Kemudian turun ke pemikiran, jadi telinga masuk ke pemikiran. Nah, itulah salah satu ciri-ciri orang khusus otoritas 1-1. Ya, sehingga bisa dilihat tampak pendiam ya, cenderung pendiam. Berarti 1 ini perlu melakukan yang namanya ekspresi 7-7. Apa sih 7-7 itu kan pertanyaannya begitu. Nah, ketika 1-1 dimaknai sebagai orang yang pendiam dan pendiam ya, dengan nama pemakmur yang memakmurkan, ekspresi 7-7 itu yang dimaksud adalah menyuarakan secara fisik dan menyuarakan secara jiwa. Jangan sampai terjebak dalam kebekuan diamnya. Karena rata-rata diam. Dia punya keinginan diam, punya hal-hal yang diinginkan diam, sehingga kadang membuat orang lain itu menjadi salah paham. Nah, sehingga orang 1-1 dirujuk untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Belajar untuk ngomong, belajar mengenalkan diri, mengenalkan potensi dirinya. Ya, karena kalau dia tidak menyampaikan, tidak akan ada orang yang tahu.
Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Padahal orang satu-satu ini sangat potensial sekali dan berilmu gitu. Ini kecenderungan orang satu-satu. Jadi dirujuk sekali lagi untuk Anda yang mempunyai kategori jati diri satu-satu, untuk mengiklankan diri, untuk belajar berbicara dengan baik, untuk belajar seni komunikasi dengan baik. Dan ketika ada fungsi pun langsung direspon. Nah, ketika ada fungsi langsung direspon. Oke, kita break dulu untuk mendengarkan adzan. Oke ya, lah ya. Oke kawan-kawan, itu sedikit penjelasan terkait pribadi satu-satu ya. Perlu diingatkan lagi karena satu-satu itu termasuk pribadi dengan basic intelektual Pak ya. Sehingga kecenderungan untuk was-was setiap saat itu tinggi. Jadi termasuk orang yang mudah was-was terhadap sesuatu. Jadi ada kejadian tertentu, kadang dia apanya ada hubungannya dengan saya dan semacam itulah. Jadi untuk pribadi dengan basic intelektual atau logik, rata-rata mempunyai kecenderungan untuk mudah was-was terhadap segala sesuatu. Tapi sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa penjelasan kita di sini nanti hanya sekian persen karena apa, banyak hal yang tidak bisa kita ungkap. Jadi ini hanya sekilas infonya, tetapi yang paling perlu kawan-kawan perhatikan setelah tahu bahwa tahu jati diri kawan-kawan adalah cara melangkah, ya, cara melangkah yang tepat atau yang namanya ekspresi. Itu yang nomor satu yang harus dipahami. Jadi kayak satu-satu melakukan ekspresi 77. 1 tambah 7, 8. 1 tambah 7, 8. Berarti 1 tambah 77 jadilah 88. Ketika kawan-kawan bisa berekspresi, kawan-kawan yang punya jati diri satu-satu melakukan ekspresi 77, maka kawan-kawan akan menjadi atau berada dalam situasi insan 88 atau pribadi 88. Disitulah otomatisasi sukses akan segera tercapai. Begitu Pak Surya. Nah, oke, kita lanjut ya ke yang jati diri berikutnya, yaitu kriteria jati berikutnya tadi satu-satu. Sekarang kita mengarah ke jati diri 1-2. Ya, jati diri 1-2. Jadi untuk jati diri 1-2 ini secara fisik sama ya. Secara fisik bisa kita simpulkan sama dengan pribadi 1-1. Secara fisik nih. Ya, secara gestur juga sama atau gerak tubuhnya sama karena nilai fisik 1. Yang membedakan adalah nilai lahirnya 2, nilai lahirnya 9, maaf. Nilai lahir 1 ya. Kalau tadi yang 1-1 itu nilai lahir 9, jadi 191. Kalau nilai lahir, kalau kriteria jati diri 1-2, dia mempunyai nilai lahir 1. Nah, ini. Sehingga untuk orang yang punya kriteria jati diri 1-2 mempunyai nilai jiwa 2. Nilai fisik 1, nilai lahir 1, kemudian nilai jiwa 2. Apa itu? Nah, kan gitu. Jadi kita ada sebutannya yaitu satu kriteria jati diri 1-2 adalah pemakmur yang memperhatikan. Nah, ini 1-2 ya. 1-2. Di situ bisa kita lihat secara fisik sama dengan 1-1, akan tetapi karena mempunyai kelahiran kondisi, kelahiran 1 itu kelahiran kondisi, sehingga mempunyai tambahan ciri ya. Ada kelembutan tersendiri, ada eksistensi tersendiri. Jadi mereka yang terlahir dengan kelahiran kondisi itu dari awal kelahirannya sampai dengan dewasa dan seterusnya mempunyai eksistensi yang tinggi. Ya, jadi mempunyai gerakan-gerakan yang berbeda, lebih eksis dibandingkan dengan orang zat maupun orang fungsi, Pak ya, untuk eksistensinya. Nah, sehingga cenderung tampak lebih, ibaratnya dari kecil juga udah kelihatan lebih berprestasi, lebih lincah, lebih apa ya, lebih bergerak gitu dibandingkan dengan yang kelahiran zat maupun kelahiran fungsi. Kemudian nilai lahir 1 ini menajamkan kembali bab keilmuannya. Ya, jadi kecenderungan keilmuannya lebih tinggi, daya serap keilmuannya lebih tinggi. Meskipun tetap pendiam, tetapi mempunyai eksistensi dan ketertarikan terhadap keilmuan atau pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian mempunyai nilai jiwa 2. Nah, nilai jiwa 2 ini juga mengacu pada basic intelektual. Jadi orang 1-2 juga
tipikal dari seseorang yang menggunakan rasio, menggunakan logika sebagai parameter utamanya. Karena orang 1-2 ini masuk dalam kategori orang umum, ya, umum intelektual. Nah, sehingga gerakannya juga nampak dari kecil gitu. Nanti kalau untuk jati diri anak-anak kan kita bahas di sesi yang lain. 1-2 ini mempunyai tingkat ego yang sangat tinggi. Nah, ini yang beda. Nanti ada yang namanya istilah kita sebut egoisitas ya atau egoisme. Ada yang kita sebut individualisme atau materialistik. Nah, kalau untuk orang intelektual itu mempunyai ego. Egonya tinggi atau rendah. Itu bisa kita katakan ego. Tetapi kalau untuk orang profesional lebih pada individualistik. Individualistik itu lebih mengarah pada materialistik. Sementara kalau ego itu lebih mengarah kepada pengakuan. Contoh nih, perbedaan orang profesional dengan intelektual. Kalau ditawari nih, orang profesional ditawari, kamu pengen naik jabatan atau naik gaji? Orang profesional akan cenderung memilih, saya mending naik gaji lah, dibandingkan naik jabatan. Tetapi berbeda dengan orang intelektual. Kalau ditanya akan lebih memilih naik jabatan dibandingkan dengan naik gaji karena pengakuan terhadap keberadaannya lebih tinggi itu untuk orang intelektual. Nah, untuk orang 1-2 orang intelektual dengan nilai jiwa 2 itu menempati urutan ego yang tertinggi. Jadi nanti ego dan individualisme itu juga ada levelnya, ada tingkatannya nih. Makanya kalau dibilang mohon maaf kalau untuk kawan-kawan dengan nilai jiwa 2 itu yang paling egois kalau dibilang. Tapi kita bisa melihatnya dari sisi positif. Karena semuanya kita akan melihatnya dari sudut pandang yang positif. Tapi perlu diketahui bahwa jangan kaget kalau orang-orang dengan nilai jiwa 2 mempunyai tingkat pengakuan diri yang tinggi. Kebutuhan untuk diakuinya sangat tinggi. Jadi ini sebuah kecenderungan kawan-kawan. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut ke itu, kita akan membahas langkahnya, ya. Ekspresinya, Pak ya. Ekspresi dari orang dengan kategori jati diri 1-2 yang perlu dilakukan itu apa? Kalau tadi orang yang 1-1 itu perlu melakukan 7-7. 1-1 artinya diam-diam. 7-7 itu artinya ngomong-ngomong. Jadi harus lebih terbuka secara komunikasi untuk orang 1-1. Sementara untuk orang 1-2 yang harus dilakukan adalah 1 itu diam, harus melakukan 7 ya, secara fisik, harus ngomong, harus menyampaikan, harus mengutarakan. Sementara 2, dalam hal ini 2 itu ada filosofi bahwa 2 itu bersifat untung rugi. Kecenderungannya adalah wah, pengen cari untung, tetapi 2 di sini harus melakukan ekspresi yang namanya 6. 6 adalah pengabdian. Ya, sehingga untuk orang 1-2 dirujuk untuk melakukan langkah kehidupan satu secara fisik. Dia menyampaikan ya atau ngomong, kemudian gerak kehidupan yang kedua berdasarkan jiwanya, jangan terlalu berpikir bisnis, tetapi cenderungkanlah diri ke hal-hal yang sifatnya pengabdian. Jangan khawatir, bab rezeki mah justru dengan banyak pengabdian, rezekinya akan semakin lancar. Kemudahan-kemudahan dalam hidupnya akan semakin datang. Itu untuk orang 1-2. Oke, kita akan lanjut lagi ke kriteria jati diri selanjutnya, yaitu pribadi 1-3. Ya, 1-3 itu kalau yang tadi 1-1 disebut pemakmur yang memakmurkan, untuk 1-2 berarti pemakmur yang memperhatikan. Nah, kalau untuk pribadi 1-3 adalah pemakmur yang melakukan perjalanan. Itu namanya, nama teori nama jati dirinya ya. Nah, bagaimana orang 1-3 itu? 1-3 ini masuk ke dalam basic atau kriteria sebagai orang profesional karena mempunyai nilai jiwa 3 dengan nilai lahir 2 dengan nilai fisik 1. Secara fisik nggak perlu kita bahas lagi karena fisiknya Alif ya, tadi saya sudah disampaikan di awal. Kemudian dengan nilai lahir 2, Pak. Ya. Masih masuk ke kelahiran kondisi. Kelahiran kondisi. Jadi tergantung umum
eh, umum, profesional, kelahiran, kondisi. Bagaimana apa namanya Ekspresi. ekspresi yang harus dilakukan? Mengingat dia sebagai orang profesional, kecenderungan orang profesional zat ya, karena dia profesional kondisi Pak ya, profesional kondisi masih sama tingkat eksistensi tinggi, apa namanya, untuk nilai jiwa 3 itu tampak menyelidik ya. Ada tipikal apa ya, senang menyelidiki sesuatu atau penyelidik Pak ya. Cuman dirujuk untuk kebendaan. Nah, penyelidik yang sifatnya Konstruksi kebendaan atau konstruksi. dirujuk untuk orang-orang yang apa namanya jati diri dalam apa dalam basic profesional atau pengguna rasa. Ini kan pengguna rasa dirujuk untuk menekankan diri pada hal-hal yang sifatnya kebendaan, bukan hal-hal yang bersifat sumber daya manusia. Tidak ngurusi manusia, tetapi ngurusi kebendaannya. Kalaupun dia berada dalam sektor apa, sektor-sektor atau pekerjaan yang sifatnya berkaitan dengan manusia, tetapi fokuskanlah pada pelaporan, semacam pelaporan, semacam keuangannya atau sarana prasarananya, bukan pada sektor pelayanan publiknya gitu. Karena nanti akan muncul distorsi ketika dia masuk ke dalam ranah SDM. Nah, ada yang mungkin tadi belum sempat disampaikan Pak. Jadi kalau untuk orang kondisi itu ranahnya SDM, kalau untuk untuk orang intelektual itu ranahnya SDM, dan untuk orang profesional itu ranahnya ke kebendaan. Ya, salah satunya itu yang tadi lupa belum disampaikan di awal. Terus untuk orang 1-3 ini nampak sekali humanistik ya, sopan santunnya tampak sekali lebih santun dibandingkan dengan kategori yang sebelumnya, karena pengaruh dari nilai lahir 2 ya, sifatnya sangat humanistik. Kemudian nilai jiwa 3 yang penyelidik tadi itu nampak sekali ya ketika dalam masalah atau dalam kesehariannya itu nampak menyelidik Pak ya. Atau apa bahasa yang lebih tepatnya dari Pak Sugeng? Mungkin bisa disampaikan untuk orang 1-3 Pak. Mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu artinya mencari sesuatu yang lebih ketika sesuatu itu yang dulunya kurang kan gitu. Jadi akan terus berinovasi dengan sebuah pembaruan kebenaran. Kebenaran, baik. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Tapi sekali lagi karena kita tidak akan terlalu panjang membahas terkait jati dirinya, tapi kita akan menunjukkan langkahnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dia 1-3 harus melakukan 7-5. Apa itu 7-5? Pak Sugeng, 7 itu sama dengan yang tadi ya. Jangan beku dalam kediamannya, sampaikan. Kemudian secara jiwa 3 Pak Sugeng. Ya, harus berekspresi 5. Apa itu ekspresi 5? Secara jiwa Pak. Itu didasari dengan semangat dan selalu bergerak mencari sebuah pembenaran dalam konteks apa yang menjadi basic tadi adalah profesional, ya. Kebendaan. Jadi selalu bersemangat untuk mewujudkan kebendaan yang lebih baik atau yang lebih bagus atau lebih benar. Gitu Pak ya. Oke, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Oke ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan jati diri 1-4. Apa itu jati diri 1-4 ya? Satunya nggak usah kita bahas lagi karena tadi udah dibahas. 4-nya ini yang perlu dibahas nih. Kemudian potensi 3-nya yang perlu kita bahas. B-nya 3. Ya, fisik 1 tidak kita bahas. B-nya adalah 3 atau nilai lahirnya 3. Mempunyai kemampuan atau sensor spiritual yang aktif. Untuk orang dengan yang mempunyai kelahiran dengan jumlah 3, rata-rata sensor mistikalnya kuat Pak ya, lembut dan kemudian kadangkala dia mohon maaf kayak contoh misalnya dia apa yang dia lihat secara kasat mata dan sejenisnya itu biasanya menempati pada orang-orang yang mempunyai nilai lahir 3 ya. Tapi karena kita tidak akan membicarakan bab mistikal di sini, kita skip dulu ya. Yang jelas ketika dia mempunyai jati diri 1-4, secara jati diri sesuai dengan teori jati diri akan dirujuk untuk melakukan yang namanya 7-4. 4 juga nih tapi beda arti.
Jadi 7 jelas ya tadi harus menyampaikan, 4 di sini artinya terbuka. Karena 1 4 itu 4 di situ artinya tertutup. Nah, sehingga pribadi dengan nilai jati diri 1 4 itu cenderungnya diam dan tertutup. Orang yang sudah diam tertutup lagi. Nah, sehingga kadang dia tenggelam di dalam dirinya sendiri. Bisa menjadi orang yang introvert ya, terlalu menutup diri gitu, tidak bersosialisasi dan sejenisnya. Sehingga untuk orang 1 4 dirujuk untuk membuka berekspresi 7 4. Jangan hanya diam tapi ngomonglah. Kemudian 4-nya jangan terlalu tertutup atau menutup diri, bukalah. Dunia ini indah. Nah, dunia ini kadang tidak seperti yang Anda pikirkan, sehingga teruslah untuk membuka diri menerima hal-hal baru dalam kehidupan dengan menyaringnya secara positif. Itu untuk orang 1 4. Kemudian untuk orang 1 5, Pak ya. Nah, 1 5 ini kebetulan menempati titik jati diri sebagai pribadi khusus liberal profesional. Ya, karena 1 dengan 5 jumlahnya 6, sehingga dia termasuk orang khusus namanya liberal profesional. 1 pendiamnya tidak akan kita bahas lagi. Tetapi ketika menempati jati diri dengan nilai lahir 4, kadang dinamikanya nampak. Hari ini begini, hari ini besok bisa berubah moodnya itu luar biasa karena fluktuatif gitu. Kemudian dengan nilai jiwa 5 itu mempunyai potensi api, Pak ya. 5 di sini ini mempunyai potensi api. Karena nanti ada falsafah lain. Jadi 1 bumi, 2 manusia, kemudian 3 jin dan sebagainya itu belum kita bahas saat ini. Yang jelas untuk nilai jiwa 5 ini dirujuk untuk melakukan 3. Ya. 1 melakukan 7, 5 melakukan 3, Pak ya. Cuman tidak terlepas dari konteks nilai jiwanya, ya. Seorang profesional dirujuk untuk kebendaan. Ya, oke. Ada rujukannya, yaitu rujukannya pada hal yang bersifat kebendaan, bukan hal yang bersifat sumber daya manusia, bukan hal yang bersifat tumbuh kembang. Jadi untuk profesi misalnya dia orang yang berprofesi dalam bidang misalnya peternakan. Jangan berpikir tentang burungnya, ikannya, atau tanamannya gitu, jangan. Tetapi berpikirlah kandangnya, ya Pak ya, pakannya kan misalnya seperti itu, obat-obatnya misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud konsentrasi dalam rujukannya antara SDM dengan kebendaan. Nah, pribadi dengan kategori 1 4 ini, 1 5 ini dinamakan pemakmur yang berekspresi. Memang nampak semangat sekali orang dengan nilai jiwa 5 gitu. Tetapi cenderung gerusa-gerusu, mohon maaf kawan-kawan ya. Cenderung melangkahnya itu gerusa-gerusu. Nah, ini yang harus remnya yang harus dikuatkan gitu. Kapan saatnya melangkah dengan tepat, kapan jangan melangkah dulu, kapan menunggu, itu harus disetel di situ. Jadi intinya 1 5 melakukan 7 3. 7 itu menyuarakan, 3 jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Sesuaikan segala sesuatu dengan tepat, baru melakukan eksekusi segala sesuatu. Itu untuk orang 1 5. Oke, untuk kemudian pribadi 1 6. Pribadi 1 6 adalah pribadi umum intelektual dengan nilai fisik 1, nilai lahir 5, dengan nilai jiwa 6. Disebut sebagai pemakmur yang melengkapi atau pemakmur yang mengabdi. Ini kategorinya masuk umum intelektual. Nah, di situ tampak sekali kepribadian yang was-was, suka was-was. Kemudian menggunakan pikiran sebagai tolak ukur. Ya, terpengaruh dengan mudah situasi. Terpengaruh dengan situasi, ada apa sedikit was-was, ada hal apa sedikit was-was. Itu kategori orang intelektual seperti itu. Kemudian mempunyai nilai lahir 5. Nah, nilai lahir 5 ini nampak sekali ketika dia bermasalah, ketika dia senang, ketika dia susah, itu sulit untuk menutupi itu semua. Jadi nampak nyata, Pak ya. Terus kemudian memang harus dirujuk untuk mengarahkan diri pada hal-hal yang positif. Karena kalau yang terkait dengan nilai jiwa 5 atau nilai lahir 5 juga, itu kanan oke, kiri oke. Mohon maaf nih. Kanan oke, kiri oke itu apa? Karena ada api tadi, ada unsur semacam api, sehingga bagaimana karakter api itu ketika bisa dikontrol, maka
bisa bermanfaat bagi semua orang. Tetapi apabila api itu tidak bisa dikontrol, akan bisa membakar semuanya. Oke, mungkin kita sampai dengan 16 dulu di sini. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk yang 17 dan seterusnya. Karena kita pengen sekali banyak menyampaikan, tapi waktu jualah yang memisahkan kita terkait dengan komitmen konten kita. Kita dari tim Jati Diri selalu mengingatkan, silakan bisa bantu kami dengan subscribe dan like di video kami yang ada, dan terus ikuti video kami. Kalau yang belum mengikuti video yang sebelumnya, kami sarankan untuk mengikuti video yang 1, 2, 3, dan video yang saat ini. Sehingga ini bersambungan, saling terkait antara video 1 dan seterusnya. Demikian Pak Sugeng ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, seperti biasa saya akan meresum pembicaraan tadi dengan Pak Sugeng. Ya, ada beberapa paparan yang sudah kita sampaikan juga, yang sudah kita sampaikan terkait dengan beberapa kriteria jati diri yang ada. Ini kok belum mati kawan-kawan? Bentar, kok asap. Oke kawan-kawan, seperti biasa saya akan meresum setiap video pembicaraan kita dengan mentor kita, dengan Pak Sugeng. Di video yang kelima ini tadi sudah disampaikan beberapa hal, dan jangan khawatir kawan-kawan kalau kawan-kawan masih blur ya. Nanti kita akan berikan juga akan berikan resumnya dalam bentuk tulisan ya, untuk membantu kawan-kawan bisa lebih memahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng dan saya. Tapi pada intinya di resum ini yang akan saya sampaikan adalah di teori jati diri ini hanya membantu kita untuk bisa mengenal jati diri kita. Mengenal jati diri kita artinya memahami diri kita secara keseluruhan, secara potensi, secara kekurangan, kelemahan, dan berbagai kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Akan tetapi bukan hanya itu. Ketika kita hanya mengetahui diri kita, memang itu sudah bermanfaat. Tetapi yang diharapkan teori jati diri ini adalah bukan hanya mengenal diri. Karena manusia itu hidup bukan hanya mengenal dirinya, tetapi harus melangkah untuk menuju ke sesuatu. Nah, sehingga di teori jati diri ini dirujuk kita untuk melakukan langkah yang tepat. Bagaimana kita bisa melangkah dengan tepat kalau kita tidak memahami posisi kita yang tepat? Ibaratnya kita mau menuju ke satu tempat, kita tidak memahami di mana diri kita. Sehingga oke lah, tanpa teori jati diri mungkin kawan-kawan bisa sukses. Tetapi dengan teori jati diri ini, kawan-kawan akan lebih cepat sukses dan menemukan kesuksesan yang sejati. Karena kesuksesan yang kita temukan dengan kita cari, kadang kesuksesan yang sifatnya semu atau abstrak. Karena pada prinsipnya kita tidak pernah tahu kesuksesan yang sesungguhnya itu seperti apa yang layak untuk diri kita. Berbeda ketika kita melakukan ekspresi yang tepat. Ketika kita melakukan ekspresi yang tepat sesuai dengan rujukan teori jati diri, maka akan datang kemudahan-kemudahan, akan datang kesuksesan. Itu yang disebut, yang dikasih nama otomatisasi sukses kalau di dalam teori jati diri. Sehingga ada kesuksesan sejati yang akan mendatangi diri kita setelah kita melakukan ekspresi yang tepat secara fisik maupun secara jiwa. Tadi udah dibahas sedikit contoh untuk kategori jati diri 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Selanjutnya akan kita teruskan di video selanjutnya. Nah, sengaja kita sampaikan secara mendasar saja terkait dengan jati diri kawan-kawan. Karena apa? Banyak hal-hal yang memang tidak layak atau tidak tepat untuk disampaikan di video seperti ini. Tapi lebih tepat nanti kawan-kawan akan membacanya secara pribadi, bukan secara umum gitu ya. Kemudian kawan-kawan juga bisa konfirmasi ke kami, menghubungi kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terkait dengan jati diri kawan-kawan yang ada. Yang terpenting yang harus diperhatikan adalah pelajari cara mengetahui jati dirinya. Rumusannya kita sudah tahu. Setelah itu kawan-kawan akan mendapatkan
langkah yang tepat atau rujukan langkah yang tepat agar kawan-kawan bisa segera menikmati bagaimana rasanya menjadi insan 88. Ketika kawan-kawan menjadi insan 88, berbagai macam kesuksesan yang bahkan selama ini tidak pernah kawan-kawan bayangkan akan datang pada diri kawan-kawan. Kawan-kawan yang selalu merasa bingung kehidupannya, selalu merasa gagal dalam melangkah, merasa menjadi orang tidak berguna, merasa belum menemukan hal-hal yang dicari dalam kehidupan, ayo datang ke kami. Silakan datang ke kami. Kita bisa berbincang, bisa berdiskusi dan menemukan jati diri kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan bisa membuktikan dari langkah yang nanti akan diberikan, 2 langkah utama yang akan diberikan, bagaimana kesuksesan itu segera menghampiri kehidupan kawan-kawan semua. Demikian dari saya, Jack, di tim Jati Diri Center Indonesia. Salam sejati, salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat.